situasi pandemi kita ini, khususnya untuk Kabupaten Kota Waringin Barat, yang mana dalam penanganan rumah sakit. Nah, di saat ini pasien ini memang ada penurunan atau peningkatan. Ya, alhamdulillah untuk di bulan Januari masuk Februari terjadi penurunan signifikan COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Sultan Hasanuddin. Itu ditandai dengan kapasitas tempat tidur untuk pasien COVID itu hanya terisi sekitar 50%. Bahkan ada beberapa perluasan isolasi yang kita buka selama awal COVID seperti Kusuma Muhammadiyah, itu sementara kita sudah tutup ya untuk pelayanan COVID-19, sehingga untuk sekarang ini perawatan COVID-19 itu tersentral di Rumah Sakit Sultan Hasanuddin. Ada di ruangan Ulin Kaming sekitar 18 tempat tidur, ada di ruangan bangunan 5 lantai sekitar 52 tempat tidur, ada di ruang Akasia 22 tempat tidur, ditambah di IGD lantai 2 untuk ibu hamil ada sekitar 12 tempat tidur. Untuk saat ini yang dirawat kurang lebih data kemarin ada 46. Jadi total dari 100 tempat tidur ya ada selisih 46 tempat tidur. Jadi akhirnya untuk rumah sakit sedikit penurunan drastis gitu ya Bang? Ya, penurunan untuk pasien yang terkonfirmasi positif yang dirawat, dan juga angka kesembuhan juga dari data yang Satgas itu yang terkonfirmasi positif itu tinggal 152 ya. Dari 46 itu yang sisanya itu yang isolasi mandiri di rumah. Kalau sistem isolasi mandiri itu penanganannya itu kayak apa tuh Pak Dokter? Ya, sistem isolasi mandiri di rumah pertama yang pasien terkonfirmasi positif biasanya kami dari laboratorium PCR menyampaikan ke dinas kesehatan. Dari dinas kesehatan mungkin meneruskan ke puskesmas untuk memantau, menyampaikan bahwa ada dari wilayah kerja yang terkonfirmasi positif. Dari pemantauan tersebut puskesmas akan meninjau yang terkonfirmasi positif untuk menentukan kriterianya apa isolasi mandiri atau perlu rawat inap. Itu yang isolasi mandiri itu di bawah pantauan dari dinas kesehatan atau puskesmas di wilayah kerja. Kalau rumah sakit berarti khusus rumah sakit saja? Ya, rumah sakit khusus yang merawat di sini, atau ada konsultasi juga dari teman-teman dokter puskesmas ke dokter spesialis paru di sini itu kalau ada penanganan atau perlu dirujuk yang isolasi mandiri. Kalau kita melihat untuk tingkatan saat sekarang nih Pak Dokter, artinya ada beberapa kasus yang artinya yang dulunya terkonfirmasi itu mencapai sekian ratus orang ya, 2.200 sekian gitu ya. Yang sembuh sudah mencapai 1.009 atau sekian gitu ya. Nah, yang sebenarnya data realnya itu yang kayak apa sih Pak Dokter? Ya, untuk angka kesembuhan kita sudah sangat tinggi ya, sudah kembali ke dari awal-awal sekitar bulan Juli kemarin ya. Kesembuhan dari total 2.000 lebih sudah mau di angka 2.000 juga kayaknya. Kesembuhan kita sudah di atas 80% kesembuhan. Dan sepertinya akan meningkat terus angka kesembuhan dari hasil pengamatan kami dari laboratorium PCR yang di swab, baik yang di swab di Labkesda maupun di swab di rumah sakit ya. Rata-rata yang positif paling 3, 5, tapi yang sembuh juga berbarengan dengan sembuh. Oh itu ya. Ya. Kalau kita melihat resep penyembuhan tuh apa obatnya Pak Dokter? Penyembuhan yang kita lakukan kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Ada terapi psikologis, ada pokoknya membuat suasana ruang perawatan juga nyaman, memberikan kesempatan untuk pasien yang sudah tidak punya gejala untuk melakukan aktivitas apa yang sifatnya berjemur atau dangdut. Itu yang sudah kita lakukan. Di samping itu perbaikan gizinya juga, makanannya, vitamin apa semua kita sediakan. Kalau di sini yang prioritas vitamin apa di sini Pak Dokter? Vitaminnya ada yang vitamin yang
dan sudah standar juga dari Kementerian Kesehatan ya, ada yang vitamin C yang dosis tinggi tambah ada dengan mineral-mineral yang multivitamin lah yang isinya, samping juga buah-buahan. Kami juga mempersilahkan keluarga kalau ingin mensupport untuk keluarganya yang dirawat di sini mungkin perlu makanan lain sepanjang dari hasil penilaian tim gizi kami tidak ada harus diet gizi tertentu ya kami persilahkan, tapi kalau umpamanya harus diet karena ada penderita kencing manis atau tekanan darah makanannya kami seleksi. Kalau kita melihat rata-rata yang terkonfirmasi COVID itu, apakah ini ada penyakit lain atau memang hanya sekedar COVID-nya saja, Bang? Iya, dari hasil yang kita rawat itu berbanding ada yang murni COVID, ada juga yang murni, terutama yang usia-usia yang 50 ke atas biasanya ada penyakit Bawaan gitu ya. penyakit bawaannya, ada hipertensi, ada kencing manis, ada jantung dan yang Kalau presentasinya lebih besar dari penyakit bawaan kah sehingga terkonfirmasi COVID itu, atau di bawah penyakit bawaan yang sehingga mereka terkonfirmasi COVID? kalau yang dirawat itu biasanya ada penyakit bawaannya. Kalau yang isolasi mandiri mungkin yang murni karena terkonfirmasi COVID ya. Itu datanya mungkin di dinas kesehatan. Kalau yang di rumah sakit itu yang dirawat itu dari hasil pemeriksaan PCR-nya COVID, hasil pemeriksaan laboratorium lain kayak darah itu ada kecenderungan gangguan ya, termasuk juga tekanan dan lain-lain. Oh, itu ya, Bang. Ya. Jadi alhamdulillah saat ini untuk Kota Waringin Barat sudah jauh penurunannya. Ya, jauh penurunan, kita mengharapkan itu biar ekonomi masyarakat tidak berjalan, masyarakat juga tidak ragu berobat ke rumah sakit ya. Yang kami lihat di sini masih ada penurunan pasien non COVID ya berobat, padahal dulu-dulu sebelum COVID kan Lebih meningkat ya. Padahal kami mengharap apakah betul-betul sehat, jangan sampai dia sakit di rumah menahan sakitnya hanya takut Ke rumah tertular sakit. COVID. Ah, Padahal penularannya bukan kayak kalau di rumah sakit itu ya penular sudah kita screening lah. iya. Ruang isolasi beda, justru banyak penularan di luar aja kan kumpul-kumpul. Jadi kami sih intinya menghimbau masyarakat yang perlu kontrol rutin ke poliklinik datang ke poliklinik, yang perlu indikasi rawat inap yang sampai sudah sakit parah baru dirujukkan Ke rumah sakit ya. takutnya nanti angka kematian penyakit lainnya tinggi karena keterlambatan rujukan. Jadi Tapi gini Pak Dokter, kelihatannya warga masyarakat itu kan kekhawatiran itu apabila mereka merasa batuk dibawa ke rumah sakit, ada juga terindikasi COVID, walaupun mereka hanya batuk-batuk biasa. Nah itu kekhawatiran sudah yang isu beredar yang selama ini gitu. Apakah itu benar kira-kira Dokter? intinya sih kita memang sih di standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan semua pasien yang masuk ke rumah sakit harus di screening. Tujuan di screening itu untuk memisahkan pasien COVID dan non COVID. Kalau kita tidak melakukan screening dengan betul, takutnya nanti pasien COVID kita masukkan ke ruang perawatan biasa seperti penyakit dalam ya. Di situ kan ada orang-orang usia lanjut, menderita hipertensi, menderita gagal jantung, ternyata masuk pasien itu ternyata dia COVID, menyebar lagi, menyebabkan angka kematian. Lebih parah ya. Lebih parah, kesian nanti kalau kita nggak melakukan screening, orang yang sudah dirawat di sana nggak ada COVID-nya tapi masuk pasien COVID masuk ke ruang perawatan biasa kan mempercepat, karena COVID kan risiko kematiannya kalau ada penyakit penyertanya. Iya, ada penyakit lainnya gitu ya. Tujuannya adalah screening. Selama screening juga masyarakat itu kita tidak bebankan biaya, kita periksa PCR-nya, kita periksa kalau ada indikasi ya, tidak semuanya sih langsung diambil, tapi kalau memang ada keluhan biasanya sih dipoto di lab. Kalau gambaran fotonya ada gambaran paru-parunya, kalau batuk pilek biasa kan nggak ada gambaran parunya, itu menentukan dia COVID, ada laboratoriumnya mendukung, ada fotonya, itu biasanya disuspek. Setelah disuspek diperiksa PCR-nya, kalau sudah PCR-nya negatif 2 kali ya kita anggap dia bukan COVID. Tapi tidak semua langsung
langsung disuspek, enggak, hanya sedikit aja yang betul-betul mendukung ya. Kalau kita melihat tingkat kematian sejak awal COVID sudah mulai pada Januari ya, artinya sampai sekarang itu khususnya di rumah sakit ini berapa banyak Pak Dokter? Angka kematian kita dari 2000 itu kalau nggak salah di data terakhir kayaknya ada 40 berapa ya, 45 ya, masih di bawah standar sih ya, masih di bawah 1,5% dari total kematian. Jadi saat awalnya COVID sampai booming itu hanya mencapai 45 orang tingkat kematian Ya, tingkat kematian 40 yang ditangani di rumah sakit gitu ya. ditangani di rumah sakit Sultan Imanuddin. Mungkin ada harapannya Pak Dokter selaku Direktur Rumah Sakit Sultan Imanuddin terkait dengan adanya perawatan maupun terkonfirmasi COVID. Harapannya dengan melihat kondisi Kota Waringin Barat, angka yang terkonfirmasi positif menurun, penyembuhan juga tinggi, mohon didukung oleh masyarakat, jangan lengah, protokol kesehatan tetap dijalankan, aktivitas ekonomi juga tetap dijalankan sehingga ekonomi juga bangkit, kesehatan juga bangkit. Dan menghimbau juga kepada masyarakat nanti kalau sudah tahapan untuk vaksinasi, jangan ragu ikut vaksinasi ya. Kami kemarin sudah melakukan vaksinasi untuk nakes itu kurang lebih 550. Dari hasil vaksinasi alhamdulillah setelah penyuntikan tidak ada efek samping yang berarti yang dikhawatirkan masyarakat ya. Dengan adanya vaksinasi itu membuat kita daya tahan tubuh kita untuk nanti terkonfirmasi COVID itu akan meningkat ya, sehingga risiko penyebaran COVID itu akan menurun ya. Oke,